Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu, dan terima kasih karena hatimu membawamu sampai ke konten ini. Percayalah, tidak semua orang sampai di titik ini. Ada yang melewati, ada yang mengabaikan, dan ada yang belum siap untuk mendengar. Jika hari ini kamu menonton, mendengar, dan menyimak dengan perlahan, itu bukan karena algoritma semata, tetapi karena Allah sedang mengetuk kesadaranmu dengan cara yang lembut. Sahabat Ashifa, dengarkan baik-baik. Tidak semua orang akan sadar, dan tidak semua orang akan peka. Faktanya, hanya sedikit orang yang benar-benar memahami isyarat ketika Allah mulai menetapkan jodoh dalam hidupnya. Banyak yang mengira jodoh ditentukan saat akad. Banyak pula yang mengira jodoh ditentukan saat pertemuan pertama. Padahal, jauh sebelum itu semua terjadi, Allah sudah memberi tanda-tanda yang sangat halus, sangat rapi, dan seringkali tidak disadari. Izinkan saya bertanya pelan-pelan. Apakah akhir-akhir ini hatimu terasa berbeda? Bukan lebih ramai, tetapi justru lebih tenang. Bukan lebih berisik, tetapi justru lebih dalam. Apakah kamu pernah berada di titik di mana kamu tidak lagi memaksa, tetapi juga tidak menyerah? Jika iya, maka dengarkan narasi ini sampai selesai, karena bisa jadi satu dari 5 tanda itu sedang mendekat ke dalam hidupmu. Sahabat Ashifa, hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang jarang diangkat. Kebenaran yang tidak selalu menyenangkan, tetapi menenangkan. Kebenaran bahwa ketika satu dari 5 tanda ini datang, seringkali itu bukan lagi soal menunggu, tetapi soal menerima bahwa Allah sudah mulai menetapkan jalan jodohmu. Dan tanda pertama ini sangat sederhana, tetapi dampaknya besar. Tanda pertama adalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Perhatikan hidupmu sekarang. Bukan berarti masalah hilang, bukan berarti ujian selesai, tetapi ada satu rasa yang berbeda di dalam dada. Rasa yang membuatmu tidak lagi panik setiap kali mendengar kabar pernikahan orang lain. Rasa yang membuatmu tidak lagi tergesa-gesa membandingkan hidupmu dengan hidup siapapun. Rasa yang membuatmu berkata dalam hati, jika memang waktuku belum tiba, aku bisa menunggu dengan tenang. Sahabat Ashifa, ketenangan ini bukan datang dari logika. Ketenangan ini tidak lahir dari rencana matang. Ketenangan ini adalah hadiah dari Allah kepada hati yang mulai siap. Karena Allah tidak akan menenangkan hati seseorang jika ia masih harus berlari ke sana kemari untuk mengejar sesuatu yang belum waktunya. Jika kamu merasakan ketenangan ini, walaupun hidupmu belum sempurna, walaupun keinginanmu belum semuanya tercapai, itu adalah tanda awal bahwa Allah sedang merapikan jalan. Allah sedang memindahkan hatimu dari gelisah menjadi pasrah. Dari memaksa menjadi percaya, dari takut kehilangan menjadi yakin bahwa apa yang ditetapkan tidak akan tertukar. Sahabat Ashifa, tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Bukan untuk saya, bukan untuk konten ini, tetapi sebagai bentuk niat baik, sebagai energi positif, dan sebagai pengakuan jujur bahwa kamu ingin hatimu terus dikuatkan oleh Allah. Dan ketika ketenangan itu hadir, biasanya Allah tidak berhenti sampai di situ. Pelan-pelan, Allah mulai mengubah lingkunganmu. Masuklah kita ke alur berikutnya, karena bagian pertama ini tidak berdiri sendiri. Ia mengalir ke bagian kedua dengan sangat halus. Sahabat Ashifa, apakah kamu sadar bahwa belakangan ini hidupmu terasa lebih sepi? Bukan sepi yang menyedihkan, tetapi sepi yang membuatmu berpikir. Teman-teman yang dulu sering mengisi waktumu, kini jarang berkomunikasi. Obrolan yang dulu terasa penting, kini terasa biasa saja. Kamu tidak marah, tidak kecewa berlebihan, hanya merasa sudah tidak sefrekuensi. Ini bukan kebetulan, ini bukan karena kamu berubah menjadi sombong. Ini adalah cara Allah menyaring. Karena sebelum Allah menghadirkan satu orang yang akan menjadi teman hidupmu, Allah seringkali menjauhkan banyak orang yang hanya singgah sementara. Jodoh bukan tentang banyaknya orang di sekitarmu. Jodoh tentang satu hati yang selaras dengan iman dan tujuanmu.
maka jangan heran jika Allah mengecilkan lingkaranmu. Jangan takut jika hidupmu tidak seramai dulu. Justru disitulah Allah sedang membersihkan jalan agar kamu tidak salah arah. Dan di titik ini, banyak orang gagal paham. Mereka mengira hidupnya sedang mundur, padahal Allah sedang menyiapkan loncatan besar. Sahabat Ashifa, tetaplah di sini. Karena alur ini belum selesai. Dari ketenangan menuju penyaringan, Allah kemudian masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Bagian ini menyentuh doamu. Perhatikan bagaimana caramu berdoa sekarang. Dulu mungkin kamu memohon dengan penuh desakan. Kamu meminta dengan rasa takut. Kamu berharap dengan nada cemas. Tetapi sekarang, doamu terasa berbeda. Lebih pelan, lebih hati-hati, lebih dewasa. Kamu tidak lagi memaksa Allah menyatukanmu dengan seseorang tertentu. Kamu mulai berkata, "Ya Allah, jika Ia baik untuk imanku, dekatkanlah. Jika tidak, maka jauhkan dengan cara yang paling lembut." Sahabat Ashifa, perubahan doa adalah tanda perubahan hati. Dan perubahan hati adalah tanda kesiapan menerima ketetapan. Allah tidak menunda jodoh hanya karena waktu. Terkadang Allah menunggu hatimu cukup matang untuk menerima dengan lapang. Tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar jika kamu menyadari bahwa doamu sudah berubah. Biarkan energi positif itu mengalir. Biarkan niat baik itu menjadi saksi bahwa kamu sedang belajar percaya penuh kepada Allah. Dan dengarkan baik-baik, alur ini akan terus mengalir ke bagian berikutnya. Karena setelah doa berubah, fokus hidupmu pun ikut berubah. Kamu mulai sibuk membenahi diri. Bukan karena ingin terlihat sempurna, tetapi karena kamu tidak ingin sembarangan menyerahkan hidupmu. Kamu lebih peduli pada kualitas iman, lebih berhati-hati menjaga hati, lebih sadar bahwa pernikahan bukan pelarian, melainkan amanah besar. Sahabat Ashifa, orang yang sedang disiapkan untuk jodohnya, jarang terlihat sibuk mencari. Mereka justru sibuk memperbaiki. Dan Allah Maha Teliti, Allah Maha Adil. Allah tidak akan mempertemukan dua hati yang belum siap berjalan bersama. Bagian pertama ini bukan akhir. Ia adalah pondasi. Karena semua yang kamu rasakan sekarang akan bermuara pada satu titik yang sangat sunyi, tetapi sangat kuat. Keyakinan. Keyakinan bahwa kamu tidak sendirian. Keyakinan bahwa Allah tidak pernah lalai. Keyakinan bahwa ketika waktunya tiba, segalanya akan terasa tepat, bukan karena sempurna, tetapi karena Allah yang menetapkan. Sahabat Ashifa, tetaplah di sini. Karena bagian berikutnya akan membuka lapisan yang lebih dalam lagi. Jangan pergi, jangan tergesa. Biarkan narasi ini menemanimu sampai akhir, karena bisa jadi, inilah penguat yang selama ini hatimu minta kepada Allah. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, jika kamu masih bertahan sampai bagian ini, maka sekali lagi perlu saya katakan dengan jujur dan tenang, kehadiranmu bukan kebetulan. Bagian pertama tadi bukan untuk semua orang. Hanya mereka yang hatinya sedang dipersiapkan yang mampu bertahan, menyimak, dan merasakan getaran maknanya. Dan sekarang, kita masuk ke bagian kedua, bagian yang sering membuat hati terdiam, karena disinilah Allah mulai bekerja dengan cara yang lebih dalam. Sahabat Ashifa, setelah ketenangan datang dan lingkaran hidup mulai menyempit, biasanya Allah tidak langsung mempertemukan jodoh. Tidak, Allah justru mengajakmu masuk ke fase yang jarang disadari orang, yaitu fase penguatan batin. Fase ini tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa jelas di hati. Perhatikan hidupmu, belakangan ini, apakah kamu merasa lebih sering sendiri dengan pikiranmu? Apakah kamu mulai banyak merenung, bukan karena sedih, tetapi karena sadar bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dijalani sembarangan? Jika iya, maka kamu sedang berada di jalur yang sangat serius. Karena sahabat Ashifa, orang yang akan dipertemukan dengan jodohnya, hampir selalu melewati fase ini. Fase di mana Allah menariknya dari keramaian dunia, lalu mendekatkannya pada keheningan yang menyadarkan. Dan di fase ini, satu hal besar mulai berubah dalam dirimu, yaitu caramu memandang cinta.
Dulu, cinta mungkin terasa seperti tujuan. Seperti sesuatu yang harus segera diraih agar hidup terasa lengkap. Tetapi sekarang, cinta terasa seperti amanah. Seperti sesuatu yang tidak boleh sembarang datang dan sembarang pergi. Kamu mulai sadar bahwa salah memilih pendamping bukan hanya soal perasaan, tetapi soal masa depan iman, ketenangan, dan arah hidup. Sahabat Ashifa, perubahan cara pandang ini bukan datang dari buku motivasi. Ini bukan hasil nasihat orang lain. Ini adalah hasil dari proses panjang yang Allah izinkan terjadi dalam hidupmu. Luka, kecewa, menunggu, kehilangan, semua itu bukan sia-sia. Allah tidak pernah membuang pengalaman hambanya. Semua disusun rapi untuk membentuk kedewasaan. Dan di titik ini, seringkali Allah memperlihatkan tanda berikutnya, tanda yang tidak semua orang sanggup menerimanya dengan lapang. Tanda itu adalah diuji kembali dengan orang dari masa lalu atau sosok yang hampir serupa. Sahabat Ashifa, jujurlah pada dirimu. Apakah belakangan ini ada nama lama yang tiba-tiba terlintas? Ada pesan yang hampir masuk? Ada pertemuan yang nyaris terjadi? Atau sekadar kenangan yang muncul tanpa diundang? Ini bukan karena kamu lemah. Ini bukan karena kamu belum move on. Ini adalah ujian terakhir dari Allah untuk melihat satu hal penting, apakah hatimu masih terikat, atau sudah siap melangkah. Allah Maha mengetahui isi hati. Tetapi ujian ini bukan untuk Allah. Ujian ini untukmu, agar kamu sendiri tahu sejauh mana hatimu telah sembuh dan siap. Jika dalam ujian ini kamu tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak lagi berharap secara diam-diam, tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada masa lalu, maka itu adalah kabar baik. Itu tanda bahwa hatimu sudah lebih kuat dari sebelumnya. Sahabat Ashifa, tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang juga jika kamu merasa masa lalu sudah tidak lagi menguasai hatimu. Jadikan itu sebagai niat, sebagai deklarasi batin, bahwa kamu siap melangkah dengan energi positif dan keyakinan penuh kepada Allah. Dan setelah fase ini dilewati, Allah mulai memindahkan fokus hidupmu dengan sangat halus. Kamu menjadi lebih sibuk dengan tujuan. Bukan tujuan dunia semata, tetapi tujuan hidup. Kamu mulai bertanya, aku ingin menjadi hamba seperti apa? Aku ingin membangun rumah tangga seperti apa? Aku ingin kelak berdiri di hadapan Allah sebagai pasangan yang seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak membuatmu takut. Justru membuatmu lebih tenang, karena untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi memikirkan siapa yang akan datang, tetapi siapa dirimu ketika pertemuan itu terjadi. Sahabat Ashifa, inilah fase ketika banyak orang merasa sendirian, padahal sebenarnya Allah sedang sangat dekat. Karena ketika dunia sedikit menjauh, langit justru mendekat. Dan dengarkan ini baik-baik, pada fase ini, seringkali rezeki batin mulai dibuka. Bukan selalu rezeki materi, tetapi rezeki berupa pemahaman. Kamu mulai lebih mudah menerima nasihat, lebih peka terhadap ayat-ayat Allah, lebih tersentuh oleh doa-doa sederhana. Hati yang seperti ini bukan hati yang kosong. Ini hati yang sedang diisi dengan kesiapan. Namun sahabat Ashifa, bagian kedua ini belum selesai. Karena ada satu tanda lagi yang sering membuat orang ragu, bahkan takut. Tanda itu adalah ketika kamu merasa tidak lagi tergesa untuk menikah, tetapi sangat siap jika Allah memanggil. Perasaan ini sulit dijelaskan. Kamu tidak memaksa, kamu tidak menolak, kamu berada di tengah, tenang, seimbang, dan percaya. Jika hari ini Allah menetapkan, kamu siap. Jika belum, kamu tetap tenang. Inilah kondisi batin yang sangat langka. Dan hanya sedikit orang yang sampai di sini. Karena kebanyakan orang berada di dua ekstrim, terlalu mengejar atau terlalu menghindar. Sahabat Ashifa, posisi tenang di tengah inilah yang sering menjadi tanda bahwa ketetapan sudah dekat. Karena Allah mencintai keseimbangan. Allah mencintai hati yang tidak bergantung pada makhluk, tetapi tetap berharap penuh kepadanya. Sekarang, izinkan saya bertanya kepadamu dengan lembut. Apakah kamu merasakan keseimbangan ini? Tidak panik, tidak putus asa.
Jika iya, jangan abaikan. Ini bukan perasaan biasa. Ini adalah hasil dari proses panjang yang Allah desain khusus untukmu. Tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk penguatan niat, dan sebagai aliran energi positif bagi sesama sahabat Ashifa yang sedang berproses. Karena bagian kedua ini sejatinya sedang membawa kita menuju puncak pembahasan. Semua ketenangan, penyaringan, perubahan doa, kedewasaan, dan keseimbangan batin ini akan bermuara pada satu kebenaran besar yang akan kita bahas di bagian ketiga. Bagian ketiga bukan sekadar penutup. Ia adalah pengikat. Ia adalah jawaban dari semua rasa yang selama ini kamu pendam diam-diam. Maka tetaplah bersama Shifaul Qalbi. Jangan berpindah. Jangan tergesa. Karena apa yang akan datang setelah ini, bisa jadi adalah penguat terakhir yang hatimu butuhkan dari Allah. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, jika kamu sudah sampai di bagian ketiga ini, izinkan saya mengatakan satu hal dengan penuh keyakinan. Hatimu bukan hati yang sembarangan. Tidak semua orang mampu bertahan sampai titik ini. Tidak semua orang sanggup menyelami pembahasan yang pelan, dalam, dan menuntut kejujuran pada diri sendiri. Jika kamu masih di sini, itu tanda bahwa Allah sedang mengajakmu memahami sesuatu yang lebih besar dari sekadar menunggu jodoh. Bagian ketiga ini adalah muara dari semua yang telah kita bahas. Ketenangan yang datang tanpa sebab, lingkaran hidup yang menyempit, doa yang berubah, fokus yang bergeser dari mencari menjadi membenahi. Semua itu bukan potongan kejadian acak. Itu adalah satu alur utuh yang Allah susun dengan sangat rapi. Sahabat Ashifa, pada fase ini biasanya muncul satu kesadaran yang sangat halus, tetapi dampaknya besar. Kesadaran bahwa hidupmu bukan sedang berhenti, tetapi sedang diarahkan. Bahwa apa yang tertunda bukan ditolak, tetapi dijaga. Bahwa apa yang belum hadir bukan karena kamu kurang layak, tetapi karena Allah ingin pertemuan itu terjadi dalam kondisi terbaik. Dan disinilah tanda kelima itu menampakkan dirinya dengan paling sunyi, tetapi paling kuat. Tanda kelima adalah keyakinan tanpa bentuk, tanpa nama, tanpa wajah. Perhatikan hatimu. Kamu tidak memikirkan siapa secara spesifik. Kamu tidak mengikatkan harapan pada satu sosok, tetapi ada rasa aman yang tumbuh perlahan. Rasa bahwa hidupmu tetap baik-baik saja. Rasa bahwa masa depan tidak lagi menakutkan. Rasa bahwa Allah memegang kendali penuh. Sahabat Ashifa, keyakinan seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Ia tidak datang dari afirmasi kosong. Ia lahir dari perjalanan panjang bersama Allah. Dari air mata yang tidak semua orang tahu. Dari doa yang tidak selalu dikabulkan saat itu juga. Dari keikhlasan yang dibangun sedikit demi sedikit. Dan ketika keyakinan ini hadir, biasanya satu hal lain ikut berubah. Caramu memandang waktu. Dulu kamu mungkin menghitung hari, bulan, bahkan tahun. Kamu merasa tertinggal. Kamu merasa dikejar usia. Kamu merasa takut jika semua orang melangkah lebih dulu. Tetapi sekarang, waktu terasa netral. Tidak menekan, tidak mengancam. Kamu berjalan, bukan berlari. Kamu menunggu, bukan menuntut. Ini bukan karena kamu kehilangan keinginan. Justru karena keinginanmu sudah berada di tangan yang tepat, yaitu Allah. Sahabat Ashifa, Allah tidak pernah salah waktu. Allah tidak pernah tertukar alamat. Jika hari ini kamu belum dipertemukan, itu karena pertemuan itu akan membawa tanggung jawab besar. Dan Allah ingin kamu cukup kuat, cukup dewasa, cukup sadar untuk menjalaninya. Di titik ini, biasanya kamu juga mulai memahami satu hal yang dulu sulit diterima, bahwa jodoh bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi tentang perjalanan iman. Tentang saling menjaga, tentang saling menumbuhkan, tentang saling mengingatkan saat salah dan saling menguatkan saat lemah. Kesadaran ini membuatmu tidak lagi tergoda pada hubungan yang setengah-setengah. Kamu tidak tertarik pada janji tanpa arah. Kamu tidak nyaman dengan kedekatan tanpa komitmen. Bukan karena kamu sok suci, tetapi karena hatimu sudah tahu apa yang layak diperjuangkan. Sahabat Ashifa,
Ini adalah tanda kedewasaan yang sangat mahal. Dan tidak semua orang memilikinya. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk syukur. Sebagai penguat niat, sebagai energi positif yang kamu niatkan agar Allah menjaga hatimu tetap di jalan yang lurus. Dan dengarkan ini baik-baik. Pada fase ini, seringkali Allah mulai membuka pintu dengan cara yang tidak terduga. Bukan selalu langsung menghadirkan jodoh. Terkadang Allah menghadirkan kesempatan, pertemuan, lingkungan baru, aktivitas baru, bukan untuk menggantikan siapapun, tetapi untuk menempatkanmu di posisi yang tepat. Karena sahabat Ashifa, jodoh jarang datang saat kamu sibuk menunggu. Ia sering datang saat kamu sibuk bertumbuh. Maka jika belakangan ini hidupmu terasa lebih terarah, walaupun belum lengkap. Jika kamu merasa lebih dekat dengan tujuan hidupmu, walaupun belum sempurna. Jika kamu merasa lebih mengenal dirimu sendiri, walaupun masih belajar. Itu semua adalah bagian dari persiapan. Allah Maha Lembut. Allah tidak mengagetkan hambanya dengan hadiah besar tanpa kesiapan. Allah membimbing pelan-pelan, satu demi satu, sampai hatimu benar-benar siap menerima amanah bernama pernikahan. Sahabat Ashifa, izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin jarang kamu dengar. Tidak semua orang yang lama menunggu itu tertunda. Sebagian justru sedang dijaga. Dijaga dari hubungan yang salah. Dijaga dari pasangan yang belum siap. Dijaga dari luka yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dan ketika kamu memahami ini, penantian tidak lagi terasa sebagai beban. Ia berubah menjadi ibadah. Menunggu dengan sabar. Menjaga diri dengan sadar. Memperbaiki diri dengan ikhlas. Di titik ini, kamu tidak lagi bertanya, kapan jodohku datang? Tetapi kamu mulai bertanya, apakah aku sudah cukup siap ketika Allah mempertemukan? Sahabat Ashifa, pertanyaan terakhir inilah yang menjadi penentu. Karena Allah tidak mempertemukan dua orang hanya karena mereka saling menginginkan. Allah mempertemukan dua orang karena mereka sama-sama siap memikul amanah. Jika hari ini kamu merasa lebih tenang, lebih sadar, lebih terarah, maka percayalah, kamu sedang berada di jalur yang benar. Jangan tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Jangan tergesa karena kesepian sesaat. Jangan merendahkan nilai dirimu hanya untuk merasa ditemani. Allah melihat semua prosesmu. Allah mencatat setiap kesabaranmu. Allah mengetahui setiap doa yang kamu panjatkan dalam diam. Tuliskan sekali lagi angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk tawakal. Sebagai simbol bahwa kamu menyerahkan urusan jodohmu sepenuhnya kepada Allah dengan hati yang lapang dan penuh keyakinan. Sahabat Ashifa, bagian ketiga ini adalah peneguhan. Bahwa apa yang kamu jalani bukan kesalahan. Bahwa jalan yang kamu tempuh bukan jalan yang sia-sia. Bahwa ketika satu dari 5 tanda itu hadir dalam hidupmu, itu adalah cara Allah memberitahu bahwa takdir sedang bergerak. Bukan untuk membuatmu gelisah, tetapi untuk menenangkan. Tetaplah berjalan, tetaplah menjaga hati, tetaplah percaya. Karena ketika waktunya tiba, kamu akan memahami bahwa semua yang terasa lama itu ternyata sangat tepat. Terima kasih sudah membersamai Shifaul Qalbi sampai akhir. Semoga Allah menguatkan hatimu, menenangkan jiwamu, dan mempertemukanmu dengan jodoh terbaik di waktu terbaik menurutnya.